Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan perjuangan pasukan elit militer Amerika yang menjalankan misi pembebasan Sandra dari kelompok kriminal berbahaya. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita berfokus pada aktivitas sebuah markas dinas rahasia berbagai negara termasuk Amerika, sekaligus merupakan pangkalan udara militer di Filipina yang berperan dalam menumpas gerombolan ekstremis paling berbahaya di Asia Selatan, di mana satu tim khusus sedang bertugas menjalankan misi pembebasan Sandra dari seorang mafia senjata ilegal yang dipimpin oleh Ujang. Dan pasukan khusus ini merupakan personil tempur terpilih yang dipimpin seorang letnan bernama Sugar, beserta personil tokoh utama yang bernama Kinney yang direkrut dari kesatuan berbeda sebagai inspektur pengendali pesawat drone di lapangan. Di markas dinas rahasia itu terdapat seorang pilot pesawat drone senior bernama Reaper yang bertugas memantau situasi di medan target. Dan rupanya pesawat drone mereka juga sudah dilengkapi fasilitas tempur yang siap untuk membantu Kinney dalam menjalankan tugasnya. Kinney sempat merasa minder karena masuk satuan elit dan sejauh ini ia baru ikut menjalankan misi. Namun Bishop sebagai perwakilan tim dalam misi ini pun tidak mempermasalahkan dan tidak membeda-bedakan Kinney yang masih junior dan tetap menghargai kemampuannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun sampai di lokasi, di mana terlihat penjagaan ketat oleh berbagai personil dan musuh yang bersenjata lengkap. Dan misi ini hanya berfokus pada pembebasan Sandra, bukan untuk berperang atau membunuh siapapun kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam pantauan Sugar, terlihat si Ujang dan kawan-kawan. Namun di saat yang bersamaan, datang kelompok bersenjata lainnya dan rupanya si Ujang sudah merencanakan pertemuan untuk jual beli senjata dengan mereka. Dan di luar dugaan, ternyata kelompok itu malah menghabisi si Ujang beserta sang istri dengan cara yang keji. Mereka juga menangkap anak si Ujang yang masih polos untuk dihabisi juga. Dan karena situasi ini, Sugar pun akhirnya meminta Kinney agar segera menentukan titik pengeboman. Di samping itu, bidikan akurat dari Bishop berhasil menggagalkan eksekusi si bocil yang mereka tangkap tadi. Namun di sisi lain, mereka malah mendapatkan masalah lebih besar karena para gerombolan yang tiba-tiba bermunculan dari dalam gua tepat di bawah posisi Kinney berada, sehingga adu tembak pun tak dapat dihindarkan. Dengan skill yang mereka miliki, membuat beberapa orang dari pihak lawan berhasil dilumpuhkan. Namun, karena kekurangan personil yang membuat Kinney dan kawan-kawan harus kewalahan dan akhirnya pertahanan mereka pun berhasil dikalahkan. Salah satu prajurit pun harus gugur. Hal itu membuat Kinney segera meminta Reaper untuk meluncurkan rudal keduanya. Namun sialnya Sugar dan Bishop justru malah terkena tembakan RPG musuh yang mendarat tepat di posisi mereka. Kini Kinney hanya tersisa seorang diri. Dengan tekanan mental yang luar biasa, ia mencoba untuk tetap tegar. Beruntung sejauh ini komunikasi dengan Reaper masih terhubung dengan baik dan masih bisa mendapat sedikit petunjuk untuk menuju titik penjemputan yang berjarak kurang lebih 5 km dari sana. Dalam pantauannya terlihat beberapa anggota gerombolan pada jarak yang cukup dekat, sehingga dengan sigap Reaper segera menyuruh Kinney untuk bersembunyi. Dan meskipun mereka hanya merupakan petugas ekspedisi barang, namun ketegangan jelas dirasakan Kinney saat seekor anjing nyaris saja menemukan keberadaannya. Saat hari mulai gelap, Kinney baru sampai di lokasi pendaratan yang telah ditentukan dan tanpa membuang-buang waktu, ia pun bergegas menghampiri helikopter tim evakuasi yang sudah bersiap untuk sebuah pendaratan cepat.
Namun rupanya rencana tersebut sudah diketahui oleh pihak gerombolan yang mana selain berhasil menggagalkan proses penjemputan, mereka juga berupaya untuk menjatuhkan helikopternya. Lalu sebuah tembakan rudal berhasil menghantam pasukan musuh. Namun anehnya, pihak musuh justru lebih banyak bermunculan. Sampai-sampai Reaper pun harus meminta bantuan sebuah jet tempur untuk mengeluarkan Kinai dari medan neraka tersebut. Dan mau tidak mau, Kinai harus berani mengambil resiko berbahaya dan mengancam nyawanya ini. Singkat cerita, siang pun tiba. Tanpa mempedulikan perasaannya, Kinai terus mencoba pergi ke arah timur laut demi mencapai titik penjemputan alternatif. Tentunya tak lepas dari bayangan musuh yang kapanpun bisa tiba-tiba datang. Dan muncul 3 anggota gerombolan yang membuat keselamatan Kinai benar-benar terancam. Ditambah lagi dia hanya memiliki 1 buah pistol sebagai senjatanya. Hingga dia pun terpaksa harus melompat ke dasar air terjun. Dan usaha Kinai pun sia-sia karena ternyata anggota gerombolan lain sudah menunggunya di dasar sungai dan akhirnya ia pun berhasil ditangkap juga. Hal itu cukup membuat Reaper merasa berdosa, bahkan sampai meminta agar atasannya tak menggantikan posisi dia selagi belum berhasil menyelesaikan misi ini. Di sisi lain, Kinai sudah berada di sebuah rumah penahanan. Namun belum lama berada di sana, tiba-tiba muncul seorang pria tak dikenal yang tak lain adalah Sugar yang ternyata telah selamat dari kematian dan sengaja datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Kinai. Tanpa membuang waktu, Sugar langsung mengajak Kinai untuk segera pergi dari sana, mengingat bahwa mereka masih harus menyelamatkan Bishop yang sedang disekap oleh para gerombolan di sebuah penjara bawah tanah. Dalam perjalanan, Kinai sempat memperbaiki radionya dan berhasil menghubungi Reaper tentang strategi evakuasi yang nanti harus dilakukan setelah pembebasan Bishop. Tapi di sisi lain, ternyata sang atasan mengkhawatirkan kondisinya Reaper yang sudah hampir 12 jam bertugas dan tanpa alasan ia harus menerima posisinya digantikan oleh operator lain pada saat itu juga. Di saat bersamaan, Sugar dan Kinai sudah berada di dalam markas musuh yang dengan skillnya masing-masing berusaha melumpuhkan para penjaga di sana tanpa menggunakan senjata api. Hingga karena terdesak situasi, akhirnya mereka mengeluarkan sebuah tembakan dan musuh pun berdatangan dari arah yang tak diduga-duga. Di sini Kinai berusaha melindungi Sugar yang sempat terkena tembakan. Di samping itu, dia juga harus berjibaku dari serangan yang membuat nyawanya hampir terancam. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Sugar dan Kinai diseret ke dalam penjara bawah tanah, di mana akhirnya mereka termasuk Bishop kembali berkumpul. Dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama si Sugar yang sudah hampir sekarat akibat luka tembakan tadi. Pada situasi ini, Kinai mulai merasa khawatir. Dan bukan karena takut dieksekusi mati, melainkan karena ia yakin jika jet bomber sedang dalam perjalanan. Yang jika hal itu sampai terjadi pada kondisi saat ini, maka semuanya pasti akan lenyap tak tersisa. Atas alasan itu pula lah, Kinai berusaha memberitahu para penjaga di sana. Sayangnya, mereka justru memilih untuk mengeksekusi semua tawanannya satu persatu. Dan muncullah pimpinan gerombolan ini, di mana berawal dari pernyataan Kinai tadi, si pimpinan pun menginterogasi terlebih dahulu demi mendapat jawaban tentang keberadaan pasukan lain yang dianggap berpotensi sebagai ancaman. Sepatah kata pun Kinai tak memberikan jawaban, sehingga si pimpinan merasa diacuhkan. Seketika marah dan meminta agar ia dihabisi dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak air. Sayangnya mereka terlambat menyadarinya jika sebenarnya misi pengeboman itu telah dimulai. Sebuah keberuntungan bagi Kinai yang berkat hukuman itu ia berhasil selamat dari ledakan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Kinai lantas mencari keberadaan si sandera utama sebelum nantinya ia harus kembali untuk menghampiri Bishop yang tadi tak sempat dieksekusi. Namun ketika itu, ia pun dipertemukan lagi dengan si pimpinan yang ternyata masih hidup. Dan disinilah Kinai pun melampiaskan amarahnya.
Mengingat waktu untuk pengeboman kedua tinggal tersisa 5 menit lagi, maka dengan sangat terburu-buru, Kinney berusaha menghubungi markas tempat Reaper bertugas. Ketegangan pun terjadi yang disebabkan terganggunya koneksi, dan ketika terhubung, orang-orang di dalam markas justru lebih berfokus menonton basket di TV dan hanya memberikan nomor milik Reaper saja. Di sisi lain, Kinney berhasil keluar dari dalam bunker sedikit lebih cepat dari kedatangan pesawat bomber yang hampir saja melepaskan rudalnya. Dan berkat Reaper yang akhirnya membuka pesan suara dari Kinney, dan dalam waktu sesingkat itu pula, ia kembali ke markas serta merebut radio kontrol dari pilot penggantinya. Yang dengan itu, maka pengeboman kedua pun berhasil digagalkan. Setelah kejadian itu, Reaper yang dikenal sabar meluapkan kemarahannya kepada penghuni markas, termasuk kepada atasannya yang lalai dalam menjalankan tugas. Karena bagaimana tidak, di saat nyawa Kinney dalam bahaya dan sedang berjuang untuk negara, mereka semua malah asik menonton TV dan asik hura-hura. Hingga pada akhirnya dengan perasaan bangga telah menyelesaikan tugasnya, Bishop dan Kinney berhasil dijemput dalam keadaan selamat. Tentunya hal itu tak lepas dari kontribusi Reaper yang sangat profesional dalam menjalankan tugas. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.